Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Pada pertemuan kali ini bersama saya Ariel Furqan Aswar, kita akan mempelajari bagaimana cara menjawab soal-soal perbandingan yang merupakan bagian dari penalaran umum, khususnya bagian dari penalaran kuantitatif selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pada materi penalaran umum kali ini kita akan membahas satu sisi dari penalaran umum yang mungkin membuat kita semua agak ngeri-ngeri sedikit kalau kita mendengarnya. Padahal sebenarnya tidak semengerikan apa yang kita pikirkan. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana itu logika deduktif ya. Kita telah mempelajari bagaimana metode penarikan kesimpulan, dan sekarang kita akan masuk ke sisi matematis dari penalaran umum, yaitu terkait dengan penalaran kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan topik pertama kita, yaitu tentang perbandingan senilai. Bersama saya Ariel Furqan Aswar, kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan, khususnya yang terkait dengan perbandingan senilai. Nah, jadi dalam materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita membahas atau menjelaskan atau mempelajari dan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan-perbandingan. Nah, bagian ini dalam penalaran umum itu masuk ke dalam bagian penalaran kuantitatif. Ya, sebagaimana kalau kita pelajari tentang penalaran umum, pelajari tentang pembagian-pembagian materi penalaran umum, maka ada 3 pembagiannya ya. Mungkin bagi yang belum tahu atau mungkin bagi yang lupa ya. Yang pertama ada penalaran induktif, kita akan pelajari ini nanti, penalaran induktif. Kemudian ada penalaran kuantitatif yang sudah penalaran deduktif yang sudah kita bahas pertemuan-pertemuan yang lalu, berminggu-minggu yang lalu ya. Kalau misalnya mau review kembali materinya, jangan lupa untuk lihat di YouTube Smart School atau silahkan buka di aplikasi Smart School teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian penalaran kuantitatif. Beda ya penalaran kuantitatif dengan pengetahuan kuantitatif. Karena pengetahuan kuantitatif juga itu masuk salah satu bagian dalam SNBT UTBK ya. Nah, perbedaan penalaran kuantitatif dan pengetahuan kuantitatif, kalau penalaran kuantitatif yang kita pelajari di penalaran umum, itu hanya berkutat atau kurang lebih hanya menggunakan operasi-operasi dasar yang kita ketahui secara bersama. Jadi siapapun bisa menjawab soal yang berkaitan dengan penalaran kuantitatif, karena soalnya itu cuma tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, dan bagi-bagi. Tidak ada integral di sini, tidak ada limit-limit di sini, tidak ada kurva-kurva di sini, tidak ada fungsi-fungsi kuadrat apal begituan di sini, tidak ada. Ya, kita cuma akan belajar bagaimana menghitung yang baik dan benar. Nah, jadi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, mulai dari pertemuan kali ini, kita akan belajar cara menghitung ya. Yang pertama kita mencoba menghitung perbandingan. Jadi cuma tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi. Kalau pengetahuan kuantitatif, bukan penalaran kuantitatif, yaitu baru matematika dasar yang ada limitnya mungkin, ada sin kostannya mungkin ya, dan materi-materi matematika yang lain. Tapi untuk saat ini kita akan fokus pada bagaimana cara menghitung ya. Hanya kita belajar bagaimana cara menghitung yang baik dan benar. Yang pertama berkaitan dengan perbandingan. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan perbandingan ya?
Nah, jadi kita perlu kenal dulu apa itu yang dimaksud dengan perbandingan. Nah, apa itu perbandingan? Jadi ketika kita mempunyai dua kuantitas, ya, dua kuantitas atau dua jumlah tertentu, misalnya jumlah, kalau teman-teman lihat di layar ada kue, itu ya, ada kue yang berwarna-warni, ada yang warna pink, ada yang warna hijau, ada yang kuning, ada yang gorengan, ya, macam-macam. Nah, untuk membandingkan berapa jumlah kue warna pink, kue warna hijau, kue warna kuning, kue gorengan misalnya, kemudian ada juga kue bolu misalnya. Nah, untuk membandingkan kuantitas-kuantitas tersebut, berapa kue hijau dan berapa kue kuningnya, kita menggunakan perbandingan, ya. Kita menggunakan perbandingan. Perbandingan berapa jumlah uangku dengan jumlah uangnya temanku. Berapa jumlah uang yang saya miliki dengan jumlah uang yang teman saya miliki. Berapa banyak cat warna hitam yang harus saya pakai dan berapa banyak cat warna putih yang harus saya pakai. Berapa banyak terigu dan berapa banyak telur yang bisa saya pakai untuk bikin kue apa begitu ya. Nah, jadi perbandingan-perbandingan seperti itu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sangat sering kita gunakan, itulah yang dimaksud dengan perbandingan. Misalnya, masukkan telur dengan, misalnya putih telur dengan kuning telur dengan perbandingan 1:2. Ya, itu adalah salah satu contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, perbandingan ada dua jenis ya. Perbandingan ada dua jenis. Ada perbandingan senilai yang akan kita bahas hari ini. Ada juga namanya perbandingan berbalik nilai ya. Ada namanya perbandingan berbalik nilai, tapi itu mungkin kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Ketika kita membandingkan kuantitas A terhadap kuantitas B, di mana ketika misalnya kuantitas A-nya bertambah, maka kuantitas B-nya juga ikut bertambah. Nah, contohnya misalnya, kalau kita misalnya ingin beli bawang ya, misalnya kita ingin beli bawang. Kalau misalnya harga bawang 1 kilo itu anggaplah misalnya saya kurang ingat harga bawang berapa ya, misalnya 20.000 ya. Misalnya 1 kilo 20.000, maka yang dimaksud dengan perbandingan senilai itu adalah ketika bawangnya bertambah, maka bertambah jadi 2 kilo, maka harganya juga akan bertambah menjadi Rp40.000. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Misalnya kalian pergi belanja di warung misalnya, kemudian kalian membeli mie misalnya ya, membeli mie, satu bungkus mie harganya Rp2.500. Kalau kalian beli 4, maka harganya Rp10.000. Itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Jadi semakin banyak mie yang dibeli, maka semakin besar harga yang akan kita bayar. Semakin banyak kue yang mau kita bikin, maka semakin banyak terigu, telur, dan gula yang harus kita siapkan untuk membuat kue tersebut. Semakin luas tembok yang kita mau cat, maka tentu saja semakin banyak juga cat yang kita pakai dan semakin banyak biaya yang kita keluarkan untuk beli cat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Kemudian nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Kita spoiler sedikit, perbandingan berbalik nilai itu adalah ketika satu variabel bertambah besar, maka variabel lainnya justru akan berkurang ya. Nah, jadi itu perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini adalah beberapa contoh kecil perbandingan senilai ya. Ketika kuantitas A-nya naik, maka kuantitas B-nya juga akan ikutan naik ya. Oke, jadi ini adalah namanya perbandingan senilai. Mungkin bahasanya terlalu bahasa buku ya, tapi sebentar kita akan lihat bagaimana caranya kita menjawab soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Ini bahasa tanda kutip bahasa bukunya ya. Misalkan kita bikin kue, maka apabila berat terigu adalah X dan berat telur adalah Y, maka perbandingan terigu banding telur dapat dinyatakan sebagai ini. Jadi terigunya kita anggap sebagai X ya. Terigunya adalah X, telurnya adalah Y. Dan kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan ya. Kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan. Terigu per telur sama dengan X per Y. Nah, kenapa bisa X per Y? Karena terigunya itu adalah X. Dan telurnya itu adalah Y misalnya ya. Nah, itu maksudnya. Terigunya X, telurnya Y. Kita tuliskan dalam bentuk pecahan, bisa seperti itu. Bisa juga kita tuliskan, Kak, bagaimana kalau misalnya saya mau telurnya di atas? Saya mau tulis telurnya di atas? Ya, tidak apa-apa ya. Telur bagi terigu. Artinya itu sama dengan telurnya adalah Y, terigunya adalah X. Ya. Bisa diputar seperti itu. Nah, apabila jumlah telur kita ketahui, misalnya kita tahu jumlah telurnya berapa, maka kalau kita mau cari kuantitas terigunya, berapa banyak terigu yang kita pakai, maka telurnya ini bisa kita kasih pindah ruas saja ya. Kalau misalnya kita tahu berapa telurnya, atau kita mau cari berapa terigunya, maka terigunya ini kita kasih sendiri, telurnya kita kasih pindah ruas ya. Terigu sama dengan X per Y, perbandingan yang tadi, kemudian dikalikan dengan jumlah telur. Mungkin agak kelihatan seperti bahasa buku ya,
Mungkin kelihatan seperti bahasa yang kalian temukan kalau buka buku pelajaran. Tapi sebentar ketika kita menjawab soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan ini, maka ya mungkin bisa ditahu, oh ternyata begini jipade, toh. Cuman gini ya ternyata ya. Kalau soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan ini. Oke, jadi ini sedikit definisi perbandingan. Kita langsung saja masuk di soal misalnya ya. Misalnya dalam sebuah resep kue, perbandingan jumlah telur dan terigu adalah 3:5. Apabila jumlah terigunya adalah 10 kilo, berapa jumlah telur yang digunakan? Nah, katanya dalam sebuah resep, terigu banding telurnya itu adalah 5:3 ya. 5:3. Di mana telurnya itu adalah 3, terigunya adalah 5. Nah, oke, jadi telurnya itu, perbandingannya itu adalah 3, kemudian terigunya itu adalah 5. Ya, oke. Jadi telurnya adalah 3, kemudian terigunya adalah 5. Nah, sekarang kita mau cari jumlah telur yang digunakan. Ya. Sekarang kita mau cari jumlah telur yang digunakan. Bagaimana caranya ketika kita ingin melihat jumlah telur yang digunakan? Maka jumlah telur yang digunakan itu kita bisa masukkan dalam perbandingan. Bagaimana caranya? Yang kita cari itu kita tulis di atas, telur. Kemudian kita bagi dengan apa yang kita ketahui, yaitu terigu. Kemudian tuliskan perbandingannya, yaitu 3:5. Nah, seperti itu, 3:5 ya. Nah, kalau kita mau pakai tanda kutip cara cepat sedikit, telurnya ini di atas adalah yang dicari. Kemudian terigunya ini adalah yang diketahui. Oke, jadi yang dicari ditulis di atas, kemudian yang diketahui ditulis di bawah. Maksudnya bagaimana yang dicari dan yang diketahui? Yang dicari dan diketahui, perhatikan soalnya, jumlah terigunya sudah diketahui, yaitu sebanyak 10 kg. Maka terigunya disimpan di bawah, dan karena ditanyakan jumlah telur yang dicari, ya, ditanyakan jumlah telur yang dicari, maka jumlah telurnya disimpan di atas. Jangan lupa perbandingannya harus tepat, telurnya 3, terigunya adalah 5, ya. Nah, sekarang kita mau cari berapa telurnya. Nah, kita masukkan berapa jumlah terigu yang kita ketahui, telurnya yang dicari ya. Jadi telur dibagi dengan jumlah terigu yang kita ketahui adalah 10 kilo, sama dengan 3/5. Nah, sehingga kalau kita mau cari jumlah telurnya, jumlah telur itu sama dengan 3/5. Kemudian kita kali dengan 10, karena 10-nya pindah ruas ya. 10-nya berpindah ruas sehingga nanti kita akan dapat telurnya adalah 6 kg. Sama dengan hitungan yang kita lihat di samping ya. Nah, jadi telurnya adalah 6 kg. Jadi begitu cara kita membuat suatu perbandingan. Yang dicari kita simpan di atas, kemudian yang kita ketahui disimpan di bawah. Jangan lupa perbandingannya kita samakan dengan perbandingan yang diketahui di soal, yaitu 3:5. Jadi telurnya di atas berarti 3-nya di atas. Terigunya di bawah, berarti 5-nya di bawah. Nanti kita kerja matematika sedikit, pindah ruaskan 10-nya sehingga telurnya kita dapat sama dengan 6 kg ya. Nah, meskipun saya jarang lihat terigu 10 kilo, kemudian telur 6 kilo, tapi soalnya seperti itu ya. Soalnya seperti itu, sehingga kita dapat telurnya adalah 6 kg. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita lebih banyak membahas soal-soal ya. Jadi teman-teman yang hadir dalam live bisa langsung jawab di kolom chat, dan teman-teman yang menonton secara delay mungkin bisa sebentar di pause videonya, kemudian nanti kita jawab sama-sama ya, di keep jawabannya, kemudian kita akan bahas. Oke ya, jadi ini untuk bagaimana cara menjawab soal tentang perbandingan senilai. Kita coba trial lagi satu kali, kita coba lihat lagi untuk soal yang nomor 1. Dalam sebuah desain tembok dibutuhkan cat merah dan cat putih dengan perbandingan 4:7. Nah, cat merahnya yang digunakan adalah 16 liter. Kita tanyakan jumlah cat putih yang dipakai. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Ya, jadi kita coba lihat perbandingannya. Cat merahnya adalah 4. Cat merah harus pakai tinta merah ya. Jadi merah berbanding putih. Kita tulis dalam bentuk perbandingan dulu ya. Jadi merah banding putih itu katanya adalah 4:7. Jadi merahnya 4, putihnya 7. Oke ya. Jadi merahnya 4, kemudian putihnya 7. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah cat putih ya. Jadi kita tanyakan berapa cat putih yang dipakai. Yang diketahui adalah jumlah cat merahnya. Nah, ingat cat putih ini adalah yang dicari. Jadi yang diketahui
Yang diketahui adalah jumlah cat merah. Yang ditanyakan adalah cat putih. Artinya, karena cat merahnya yang ditanyakan, ketika kita ingin membuat rumus perbandingannya, maka kita simpan yang dicari di atas ya. Yang dicari disimpan di atas, berarti putih ya, putih yang dicari. Putih bagi dengan merah sama dengan putihnya tadi adalah 7, merahnya adalah 4. Nah, sekarang tinggal kita kasih masuk berapa jumlah cat merahnya ya. Katanya jumlah cat merahnya yang digunakan adalah sebanyak 16 liter. Berarti putih dibagi dengan jumlah cat merahnya adalah 16, sama dengan 7/4. Pindah ruaskan 16-nya, jadi putih sama dengan 7/4. Kalau pindah ruas itu berarti berpindah juga tempatnya. Kalau dari kiri kalau misalnya 16-nya ada di bawah, maka akan naik ke atas ya. Jadi 7 kali 4 dikali dengan 16, nanti sama dengan 16-nya dengan 4 ini bisa dicoret ya, karena 16 bagi 4 itu adalah 4. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28 liter ya. Nah, jadi jumlah cat putih yang dipakai adalah sebanyak 28 liter ya. Oke, jadi begini saja caranya mengerjakan perbandingan. Sebentar kita akan eksplorasi bagaimana kemungkinan soal-soal perbandingan yang muncul di UTBK SNBT ya. Ada yang tipikal soalnya seperti ini, semudah ini ya, sesimpel ini dikerjakan. Ada juga yang mungkin agak sedikit kompleks ya. Agak sedikit kompleks mungkin melibatkan perbandingan-perbandingan yang lain. Tapi sebenarnya caranya itu semua sama dengan seperti yang teman-teman lihat di layar ini ya. Yang penting ingat, yang diketahui itu ditulis di bawah, sedangkan yang ditanyakan itu ditulis di atas. Itu saja ya. Jadi yang diketahui itu ditulis di bawah. Ini untuk cara mudahnya ya. Sedangkan yang ditanyakan itu ditulis di atas. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini saja soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai ya. Nah, sebentar kita akan lihat lagi ada kurang lebih 14 soal yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini kalau waktunya cukup ya. Oke, kita akan lanjut masuk ke soal yang kedua. Mungkin bisa difoto dulu sebagai kenang-kenangan ya, supaya bisa dipakai nanti kerja soal selanjutnya. Untuk yang live, untuk yang delay mungkin bisa dicatat dulu. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang kedua, soal selanjutnya. Jadi teman-teman yang hadir dalam live bisa langsung kirim jawaban melalui kolom chat. Kemudian yang teman-teman yang delay bisa di-pause soalnya sebentar, kemudian dijawab, kita akan bahas sebentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita lanjut masuk ke soal nomor 2. Perbandingan jumlah uang milik Rudi dan Sari adalah 3/2. Apabila jumlah uang Rudi adalah 9 juta rupiah, maka berapakah uang milik Sari? Nah, jadi teman-teman bisa dikerjakan ini ya. Dikerjakan soalnya terlebih dahulu. Saya berikan waktu kurang lebih 1 menit untuk dikerjakan untuk menentukan berapa uang milik Sari. Karena kita tahu uang milik Rudi adalah sebanyak 9 juta rupiah ya. Banyak juga uangnya. Oke, mungkin bisa dikerjakan dulu. Kemudian nanti kita akan bahas. Yang nonton delay mungkin bisa di-pause dulu. Kemudian sebentar kita akan bahas soalnya. Kalau yang live bisa langsung dikerja sekarang. Sebelum kita bahas sebentar, saya kasih waktu untuk menjawab. Kalau misalnya ada yang dapat jawabannya dan yakin jawabannya benar, bisa dikirimkan melalui kolom chat ya. Kita akan bahas sama-sama sebentar. Oke, bisa dikerja dulu. Jadi milik uang Rudi dan Sari adalah 3/2. Jumlah uang Rudi adalah 9 juta, berapa uang milik Sari ya? Diketahui adalah uangnya Rudi. Yang ditanyakan berapa uang milik Sari. Nah, 10 detik lagi ya. Ya, 1 menit saja karena di dalam penalaran umum itu cuma 1 menit 1 soal ya. Atau 30 menit dalam 30 soal. Jadi kita perlu kerja dengan cepat dan tepat. Oke ya, jadi kita akan coba bahas untuk soal yang nomor 2 ini. Mudah-mudahan sudah dapat semua jawabannya. Kita lihat. Perbandingan uang milik Rudi dan Sari adalah 3/2. Oke ya. Jadi Rudi banding Sari itu adalah 3/2. Oke ya.
Jadi Rudi banding Sari adalah 3:2. Dan diketahui uangnya Rudi adalah 9 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah uang milik Sari. Jadi yang diketahui itu adalah Rudi sama dengan 9 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah uang milik Sari yang kita belum tahu berapa dengan menggunakan perbandingan 3:2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan perbandingannya. Karena yang ditanyakan adalah Sari, maka Sari yang disimpan di atas ya. Sari yang disimpan di atas karena Sari yang diketahui. Jadi Sari dibagi dengan Rudi sama dengan Sarinya 2, Rudinya 3. Dan Rudinya itu ditahu sama dengan 9 juta. 9 juta. Kalau misalnya ada yang tulis 9 juta rupiah dengan tulis dalam bentuk angka, misalnya kayak gini, 9000000. Ini juga tidak salah ya. Juga tidak salah, cuman bakal ribet nanti kalau menulis. Jadi, pakai saja langsung 9 juta rupiah ya. Langsung saja per 9 juta. 9 juta sama dengan 2/3. Nah, sekarang berarti uang Sari sama dengan 2/3. Kemudian 9-nya dikasih pindah ruas. Kali 9. Ya, 9 bagi 3 adalah 3. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Jadi 6 juta rupiah ya. Jadi uang Sari adalah sebanyak 6 juta rupiah ya. Nah, jadi yang dapat 6 juta berarti sudah benar cara menghitungnya. Kalau belum berarti belum benar dan perlu diperbaiki di soal-soal yang selanjutnya ya. Oke, jadi itu untuk soal yang kedua. Mungkin seperti ini caranya untuk soal-soal yang selanjutnya juga. Jadi untuk soal yang selanjutnya ya kurang lebih seperti ini saja caranya untuk perbandingan. Tinggal nanti bagaimana kita lihat bagaimana bentuk soalnya. Oke ya, jadi kita lanjut lagi ke soal yang ketiga ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga, jadi ada kurang lebih 15 soal, kalau waktunya cukup kita bisa bahas semua. Soal yang ketiga, wow, kimia. Siapa yang alergi kimia di sini ya? Dalam sebuah senyawa kimia, perbandingan massa hidrogen dan karbon adalah 4:15. Apabila massa hidrogen dalam senyawa tersebut adalah 8 gram, berapa massa, bukan hidrogen di sini ya, sorry, bukan hidrogen di sini, karbon ya, karbon. Ini agak typo sedikit ya, typo dikit gak ngaruh. Oke. Nah, jadi massa hidrogennya 8, yang ditanyakan adalah berapa massa karbonnya. Ya, jadi mungkin bisa dijawab dulu bagi teman-teman yang nonton videonya, yang lagi belajar sekarang, baik yang live maupun yang delay, silahkan dijawab dulu. Tidak usah takut dengan kata senyawa kimia ya, kita tidak belajar kimia di sini ya. Kita tidak belajar kimia, jadi jangan takut dengan kata kimia. Nah, jadi perbandingan hidrogen dan karbon adalah 4:15. Massa hidrogennya adalah 8, yang ditanyakan berapa massa karbonnya ya. Jadi karbon yang ditanyakan, bukan hidrogen. Nah, jadi teman-teman yang hadir live bisa langsung dijawab sekarang. Kemudian teman-teman yang nonton secara delay bisa di-pause dulu videonya. Kemudian dijawab masing-masing ya, di-keep jawabannya, kita akan bahas sebentar. Jadi yang ditanyakan adalah massa karbon. Diketahui hidrogen dengan karbon adalah 4:15. Kalau misalnya ada yang ingin tuliskan simbolnya, simbol hidrogen itu adalah H, ya. Misalnya ada teman-teman yang belum tahu simbolnya, hidrogen itu adalah H, kemudian karbon itu adalah C, ya. Jadi hidrogen adalah H, karbon adalah C. Oke, jadi silakan menghitung masing-masing berapa massa karbonnya. Perbandingannya sudah ada, 4:15 ya. 4:15. Jangan takut melihat angka yang lebih dari 10. Angka Ji itu biasa Ji kalau angka ya. Bukan Ji sesuatu yang mengerikan sekali itu 4:15. Jadi bisa dikerja ya. Oke, saya kasih 10 detik lagi ya sebelum kita bahas. Kalau sudah ada yang dapat, ya silahkan disimpan jawabannya. Atau kalau yakin benar, silahkan di-upload melalui kolom chat ya. Nanti bisa dilihat sama teman-teman yang lain. Anyway, kita akan coba jawab. Waktunya sudah habis. Kita akan coba jawab soal yang nomor 3 ini. Nah, dalam sebuah senyawa kimia, perbandingan massa hidrogen dan karbon adalah 4:15. Ada simbolnya di atas tadi saya kasih. Hidrogen itu adalah H, kemudian karbon adalah C. H-nya adalah 4, C-nya itu 15. Jadi 4:15. Oke, sekarang yang diketahui di soal ini adalah massa hidrogen ya. Massa hidrogen yang kita ketahui adalah hidrogen. Yang ditanyakan adalah berapa massa karbonnya atau berapa jumlah karbonnya. Berarti karena karbon yang ditanyakan, C-nya disimpan di atas ya.
C-nya disimpan di atas, H-nya disimpan di bawah, sama dengan perbandingannya adalah C-nya itu 15, H-nya adalah 4. Jadi C-nya 15, H-nya 4. Kemudian kita masukkan jumlah hidrogen yang diketahui. Hidrogen yang diketahui adalah 8 ya. Jadi jumlah hidrogennya adalah 8 gram. Berarti C per 8 sama dengan 15 per 4. Pindah ruaskan 8-nya sehingga C sama dengan 15 per 4 dikali dengan 8. Ya, 8-nya mati dengan 4. Ya, 8-nya mati dengan 4. 8 bagi 4 itu 2. 15 kali 2 sama dengan 30 gram. Ya. Oke, jadi massa karbonnya adalah sebanyak 30 gram. Jadi untuk teman-teman yang dapat 30 gram, berarti jawabannya betul. Kalau belum, mungkin bisa dilihat di mana yang salah ya. Siapa tahu salahnya di bagi-baginya, siapa tahu yang salahnya di pas pindah-pindah ruasnya, atau mungkin salah lihat soal dan sebagainya ya. Nah, jadi banyak faktor-faktor kesalahan yang bisa terjadi, apalagi dalam soal kuantitatif seperti ini. Oke ya, that's it untuk soal nomor 3. Mari kita lanjutkan lagi, kita gas terus ke soal nomor 4 ya. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 4, jadi kita akan latihan soal terus. Ya, jadi kalian teman-teman, apalagi yang ingin tembus UTBK di PTN Impian, ya latihan soal memang banyak-banyak ya. Silahkan buka-buka semua materi-materi Smart School-nya. Silahkan ingat-ingat kembali materinya, belajar menghitung dan belajar membaca baik-baik, supaya nilai UTBK-nya bisa tinggi, dan kalau UTBK-nya tinggi bisa masuk di PTN favorit masing-masing ya. Bisa masuk di program studi yang teman-teman inginkan. Yang mau masuk dokter, ya gampang masuk. Yang mau masuk teknik, bisa. Yang mau masuk hukum, dan lain-lain, bisa masuk dengan mudah kalau belajarnya baik ya. Anyway, latihan soal nomor 4. Untuk membuat sebuah kerajinan stik dibutuhkan stik biru dan stik hijau dengan perbandingan 6:11. Berapa buah stik hijau yang dibutuhkan apabila jumlah stik biru yang digunakan adalah 12 lusin? Nah, hati-hati. Jadi pertanyaannya ini adalah dalam bentuk lusin ya. Jadi birunya, stik biru adalah 12 lusin. Nah, kalau teman-teman lupa 1 lusin itu berapa? 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Ya. Jadi 1 lusin itu sama dengan 12. Nah, jadi bisa langsung dijawab sekarang ya. Bisa langsung dijawab berapa kira-kira jumlah stik hijau yang dibutuhkan. Kalau kita tahu jumlah stik birunya adalah 12 lusin. Hati-hati pertanyaannya, berapa buah ya? Berapa biji stik hijau yang kita gunakan? Kalau 1 lusin itu sama dengan 12. Dan jumlah stik biru yang digunakan adalah 12 lusin ya. Oke, bisa langsung dijawab sekarang. Ada perbandingannya 6:11. Teman-teman yang live bisa langsung dijawab sekarang. Waktunya kurang lebih 1 menit. Sekarang sudah sisa 30 atau 20 detik ya. Kemudian teman-teman yang delay, ya ini manfaatnya membuka kembali aplikasi Smart School kalau di rumah lagi belajar atau lagi belajar sama teman-teman ya. Bisa di-pause, dikerja baik-baik, kemudian dicocokkan jawabannya dengan bagaimana jawabanku sebentar ya. Nah, jadi rajin-rajinlah membuka aplikasi Smart School melalui gawai yang teman-teman miliki. Oke, 10 detik lagi saya kasih ya. Jadi perbandingannya 6:11. Oke, time's up. Waktu habis. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Nah, katanya biru berbanding hijau itu 6:11. Jadi hijaunya 11, birunya 6. Yang diketahui itu adalah biru ya. Diketahui biru. Jumlahnya biru adalah 12 lusin. Dan kita mau ubah lusinnya ini jadi 12 lusin. Kita ingin ubah menjadi berapa buah karena pertanyaannya, soalnya ditanyakan berapa buah. Nah kan kita sudah tahu 1 buah itu 12 ya. 1 buah 12. Jadi 12 lusin bisa kita ubah menjadi buah dulu. 12 kali 12 sama dengan 144. Atau bisa juga ya. Jadi ini cara pertama, bisa ditentukan dulu berapa buah birunya. Yaitu 144 biji. Atau bisa juga langsung saja kita kerja menggunakan 12 lusin. Bisa langsung kita kerja 12 lusin, kita cari dulu berapa lusin stik hijaunya, nanti terakhir dikali 12. Nah, jadi bisa menggunakan cara manapun ya. Yang ditanyakan di sini adalah warna hijau, berarti hijaunya di atas, hijau per biru, itu sama dengan perbandingannya 6 berbanding dengan 11.
Hijaunya 11, berarti di atas 11, di bawah 6. Nah, birunya tadi kita tahu adalah 12 lusin. Jadi hijau per 12 sama dengan 11 per 6. Kemudian hijaunya sama dengan 11 per 6 dikali dengan 12. 12 dengan 6 mati, 11 kali 2 sama dengan 22 lusin ya. Lusin. Jangan lupa tadi 6 ini adalah 6 lusin. Nah, jadi kalau kita mau cari berapa buah itu 22 lusin, berarti 22 lusin dikalikan dengan 12 buah. Jadi sama dengan 264 buah ya. Dengan 264 buah. Jadi jawabannya 264. Ini kalau pakai cara yang pertama kita cari menggunakan lusin, bisa juga kita cari dengan langsung menggunakan buah ya. Bisa langsung menggunakan buahnya. Hijau per biru sama dengan 11 per 6. Nah, hijaunya dicari, birunya kita dapat 144 sama dengan 11 per 6. Nah, jadi hijau sama dengan 11 per 6, tapi ini lebih agak ribet hitungannya ya, karena harus tahu berapa 144 dibagi dengan 6, yaitu sama dengan 24 ya. Jadi 11 kali 24, 264 buah. Hasilnya sama ya, 264 buah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih agak susah dengan kali-kali 11, ingat kali-kali 11 ada triknya ya. Ada triknya, siapa tahu masih menggunakan cara 11 kali 24 seperti ini. Ya, 11 kali 24 itu ada triknya ya, mungkin bisa digunakan untuk bahan pamer-pamer ya. Jadi 24 kali 11 itu sama dengan 200 sekian 4. Jadi pisah satuannya dengan puluhannya ya. Pisah satuannya dengan puluhannya, jadi 200 tidak tahu 4. Ya, tidak tahu berapa itu di tengah. Nah, yang di tengahnya itu, ya tambah saja. 2 tambah 4. Berarti 264. Itu triknya ya, untuk trik kali-kali 11. Misalnya juga, 36 kali 11. Misalnya ada soal seperti ini. 36 kali 11. Berarti triknya adalah, pecahkan ini 3 dengan 6-nya. 300 tidak tahu 6. 300 something 6. Jadi somethingnya di dalam atau di tengahnya ini adalah 3 tambah 6. 3 tambah 6 sama dengan 9. Oke ya, jadi itu trik kali-kali 11. Nah, mungkin tiba-tiba ada yang bertanya, Kak, bagaimana kalau misalnya 68 kali 11? Masalahnya Kak, 6 tambah 8 itu 14. Masa 6148 kan tidak mungkin. Tidak sama dengan yang kuhitung di kalkulator. Nah, caranya kalau seperti ini sama. Ya, sama. 6 something 8. 6 sesuatu 8. Sesuatunya ini adalah penjumlahannya 6 tambah 8 sama dengan 14. Jadi 4-nya tulis di tengah, 1-nya tulis di atasnya 6. Kemudian jumlahkan 748. Nah, jadi seperti itu ya untuk trik kali-kali puluhan menggunakan kali-kali 11 ya. 11 dikali dengan puluhan. Jadi pisahkan puluhan dengan satuannya, kemudian di tengah-tengahnya adalah penjumlahan dari satuan dan puluhannya. Oke, itu sedikit trik untuk yang nonton video ini atau yang hadir di live ini untuk trik kali-kali 11. Jadi bisa dipakai pamer-pamer ke teman-teman sekalian. Lomba cepat-cepatan menghitung ya. Oke, jadi itu untuk soal yang nomor 4 ini. Lanjut soal nomor 5. Wih, sama soal nomor 5. Lanjut saya soal nomor 6 ya. Lanjut saya soal nomor 6. Wow, kayaknya mungkin agak kompleks ini, tapi mungkin bisa dikerjakan ya. Kali ini ada sebuah tembok yang mau dicat dengan perbandingan cat kuning dan cat putih 2:5. Jadi mungkin kita langsung jawab saja ini untuk soal yang nomor 6. Ini soal seperti ini identik dengan soal-soal kedinasan. Ini identik dengan soal-soal kedinasan. Jadi teman-teman yang mau masuk kedinasan bisa perhatikan baik-baik untuk soal yang nomor 6 ini. Nah, kuning dan putih adalah 2:5. Oke. Kuning banding putih adalah 2:5. Untuk mengecat sebuah tembok dengan panjang 8 tinggi 4 diperlukan 3,2 liter cat kuning. Nah, jadi yang ditahu adalah ukuran temboknya ya. Yang kita tahu ukuran temboknya 8 meter kali 4 meter. Kita butuhkan 3,2 liter cat kuning ya. Cat kuningnya adalah 3,2 liter. Jadi untuk keadaan pertama, jadi kita anggap tembok 1 ya. Kita anggap tembok 1 dengan luas adalah 8 meter. Kali dengan 4 meter, jadi ini tembok yang pertama. Kalian bayangkan ya, tembok itu bentuknya persegi panjang ya, kalau saya tidak salah, persegi panjang. Jadi ada tembok persegi panjang, panjangnya 8. Ya, kita tidak bilang lebar kalau tembok ya, kita bilang tinggi, tingginya 4. Dan untuk mengecat tembok itu, kita perlukan
3,2 liter kuning. Jadi kuningnya sama dengan 3,2 liter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya temboknya saya ganti dengan yang panjangnya 16, tingginya sama, 16 meter, tingginya sama 4 meter, berapa cat putih yang kita harus pakai? Nah, pertanyaannya adalah cat putihnya berapa? Nah, taktik untuk menyelesaikan tipikal soal seperti ini adalah yang pertama kita cari dulu berapa kira-kira cat kuning yang kita butuhkan kalau misalnya ukuran temboknya kita ubah. Ya, ukuran temboknya kita ubah. Jadi kita punya perbandingan dua jenis tembok. Tembok pertama dengan tembok yang kedua. Nah, ini betul-betul penerapan untuk perbandingan senilai ya. Jadi perhatikan baik-baik untuk teman-teman yang mau masuk di kedinasan, militer, atau polisi. Karena banyak sekali yang tipikal soal seperti ini. Oke, jadi tembok pertama bandingkan dengan tembok kedua. Nah, tembok pertama bandingkan dengan tembok kedua. Nah, tembok pertama itu ada cat kuning yang dipakai, anggaplah kuning pertama. Kemudian tembok yang kedua juga ada kuning yang kedua. Nah, ini bentuk perbandingan senilai. Nah, tembok yang pertama luasnya adalah 32. Nah, karena 8 kali 4, 32 ya. Luasnya 32. Atau kita tulis saja bentuk panjang 8 kali 4 ya. 8 kali 4 dibagi dengan tembok kedua itu luasnya 16 kali 4. 16 kali 4. Sama dengan kuning pertamanya adalah 3,2. Kuning keduanya tidak ditahu ya. Kuning keduanya yang dicari. Nah, kalau seperti ini hitungannya mudah. Justru bisa kita coret-coret saja. Toh? Ya, bisa kita coret saja 4-nya. 8 dengan 16-nya bisa kita coret. Jadi di bawahnya sisa 2. Sehingga nanti kita akan dapat. Nanti yang kita dapat adalah 1/2 sama dengan 3,2 dibagi dengan kuning yang kedua. Sehingga nanti kita akan dapat. Kita kali silang saja ya. Kita kali silang. Kuning yang kedua sama dengan 3,2 kali 2, berarti sama dengan 6,4 liter. Tapi itu baru kuningnya. Ya. Apa yang ditanyakan? Putihnya. Yang ditanyakan adalah putihnya. Nah, karena kita sudah tahu berapa kuningnya, bisa kita cari berapa putihnya. Caranya bagaimana, Kak? Caranya ya, ada tadi perbandingan di awal ya. Ada tadi perbandingan di awal, 2/5. Nah, jadi kita langsung pakai perbandingan yang tadi. Yang ditanyakan adalah putih, yang diketahui adalah kuning, sama dengan putihnya berapa ini? Putihnya 5, kuningnya 2. Nah, berarti putihnya yang dicari, kuningnya diketahui, kita pakai kuning yang kedua, karena yang mau dicat adalah tembok yang kedua. Ya. Tembok yang mau dicat untuk ini adalah tembok yang kedua. Berarti kita pakai kuning yang kedua. Kuning yang kedua adalah 6,4 liter. Sama dengan 5/2. Tinggal kita kasih naik 6,4-nya. Putih sama dengan 5/2 dikalikan dengan 6,4. 6,4 dengan 2 bisa kita coret ya, karena sama-sama bilangan genap. 6,4 jadi 3,2. Nah, jadi tinggal langsung dikali saja. 5 kali 3,2. Cepat-cepat menghitung. Ini adalah 16 ya. Jadi 16 liter. Ya, jadi cat putih yang harus dipakai untuk mengecat tembok yang kedua adalah sebanyak 16 liter. Jadi perhatikan ini khususnya untuk teman-teman yang mau masuk kedinasan dan mungkin angkatan militer atau angkatan polisi, karena ini sering sekali masuk ya. Sering sekali masuk tipikal soal perbandingan senilai yang berganda seperti ini. Oke ya. Jadi ini untuk latihan soal yang ke-6. Satu soal lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, karena meskipun saya senang untuk berbagi soal dengan teman-teman, kita dibatasi oleh dimensi waktu ya. Oke, kalau sudah diabadikan pembahasannya di atas, saya akan lanjut ke satu soal lagi. Kita akan lihat bagaimana soalnya. Jadi langsung kita bahas saja. Teman-teman bisa latihan sendiri. Kalau mau latihan ya bisa ubah angka-angkanya ya. Bisa langsung ubah saja angkanya. Mau pakai misalnya 6 kali 8 misalnya, terserah. Yang penting teman-teman bisa leluasa untuk mengerjakan tipikal soal yang seperti ini. Anyway, let's continue. Number 7 ya. Number 7, jumlah kelereng Kli dan Nahida adalah 60 biji. Perbandingan kelereng keduanya adalah 1/4. Berapa kelereng Nahida? Oke, jadi jumlahnya sekarang yang diketahui di soal nomor 7 adalah jumlah kelereng keduanya. Ya, jumlah kelereng keduanya, bukan Kli saja, bukan Nahida saja, tapi dua-duanya. Apa artinya kalau begini? Kalau seperti ini, berarti kita tahu bahwasanya Kli tambah Nahida itu sama dengan 60 ya. Sama dengan 60. Perbandingan kelereng keduanya itu adalah 1/4. Jadi Kli
banding Nahida itu adalah 1:4. Nah, jadi yang diketahui pertama di sini adalah jumlahnya, jumlah kelereng keduanya itu adalah 60. Nah, kemudian perbandingannya adalah 1:4. Pertanyaannya sekarang adalah, yang ditanyakan sekarang adalah berapa kelerengnya Nahida saja. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan perbandingan, tapi perbandingan ini kita modifikasi sedikit supaya bagaimana caranya kita jawab nanti sesuai dengan bagaimana bentuk soalnya. Karena tadi cara kita menjawab soal adalah misalnya Kli banding Nahida itu sama dengan 1:4. Kan seperti ini, seperti biasa kita menjawab soal. Nah, kalau misalnya yang diketahui adalah jumlahnya, ingat jumlah kelereng keduanya ini kan artinya ditambah ya. Kalau jumlah pasti akan ditambah. Jumlah kita menggunakan penambahan. Nanti ada tentang selisih. Selisih kita akan menggunakan pengurangan ya. Selisih kita menggunakan pengurangan. Nah, sekarang yang diketahui adalah jumlah keduanya, yang ditanyakan adalah Nahida. Sama caranya. Yang di atas tulis yang ditanyakan, kemudian yang di bawah tulis yang diketahui. Bagaimana perbandingannya Kak kalau begitu? N-nya ini atau Nahidanya ini kan kita tahu adalah 4. Berarti Kli tambah Nahidanya atau jumlah keduanya, ya jumlahkan saja perbandingan ini ya. Jumlahkan saja 1 tambah 4. Ya, karena Kli-nya 1, Nahidanya 4. Langsung jumlahkan saja 1 tambah 4. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Nahida. Kemudian yang diketahui adalah jumlahnya. Tadi kita sudah tahu jumlahnya adalah 60 sama dengan 4/5. Pindah ruaskan. Nahida sama dengan 4/5 dikali dengan 60. Tinggal kita main coret-coret saja karena kali-kali 5J ini. 60 dengan 5 kita coret. 60 bagi 5 kayaknya 12 ya. Jadi 4 kali 12 sama dengan 48 ya. Nah, jadi Nahida adalah 48. Jadi kalau yang diketahui jumlah, ingat jumlah itu ditambah ya. Makanya di sini kita menggunakan penjumlahan. Kalau yang diketahui selisihnya, maka pakai pengurangan. Jadi Kli kurang Nahida ya. Nah, seperti itu kalau perbandingan senilai. Nah, sayangnya kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang satu jenis perbandingan yang lain, yaitu perbandingan berbalik nilai ya. Ada namanya perbandingan berbalik nilai ya. Mungkin akan sedikit ada plot twist untuk perbandingan berbalik nilai, karena ya kalau perbandingan berbalik nilai ketika satu bertambah, satunya justru akan berkurang. Tapi mungkin cukup sampai di sini saja dulu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan perhatian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akid topada salama.